Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video pembelajaran saya kali ini. Kita sudah move on dari tentang konsep limit, tentang limit trigonometri. Jadi kurang lebih limit trigonometri adalah seperti itu. Itu dimana dasar dari bagaimana kita akan belajar tentang yang selanjutnya, itu tentang turunan fungsi dari trigonometri. Jadi itu kemarin itu adalah dasarnya. Sekarang kita masuk dan kita kaitkan bagaimana materi limit kemarin, lalu dikaitkan dengan turunan fungsi trigonometri, dan nanti akan berlanjut bagaimana kaitannya dengan integral dari fungsi trigonometri. Begitu. Bagaimana terapannya di dalam dunia nyatanya, kan? Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang turunan fungsi trigonometri, dan ini juga pernah kalian pelajari di kelas 11 pastinya, ya kan? Yaitu tentang turunan fungsi, namun fungsi yang kita lakukan ada yang kita kerjakan atau yang kita bahas tadi itu adalah fungsi aljabar. Tapi kalau sekarang fungsinya trigonometri. Lalu fungsinya hanya dua itu saja, tidak ya? Masih ada fungsi transenden. Nanti fungsi transenden seperti apa? Berarti fungsi yang lebih rumit, gitu ya. Fungsi-fungsi transenden. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi trigonometri. Nah, masih sama. Dulu masih ingat mungkin ya bahwa misalkan suatu fungsi y sama dengan fx, di mana turunan fungsi y ini biasa disimbolkan dengan y aksen atau f aksen, gitu ya. Di mana f aksen ini merupakan suatu turunan fungsi f, di mana secara definisi adalah limit fungsi f x ditambah h dikurangi f x per h, di mana hanya mendekati 0 atau delta x, gitu ya, bisa juga boleh. Nah, itu adalah dasar dari mana semua turunan yang nantinya ada yang perlu kalian hafal mungkin nantinya. Saya di sini kita coba turunkan bagaimana fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep definisi dari turunan. Nah, di sini y sama dengan fx adalah sin x. Kalau kita mau menurunkan fungsi sin x, gitu ya, maka f aksen limit h mendekati 0 kita pakai definisinya fx tambah h dikurangi fx per h. Artinya nilai fx, x di sini diganti dengan x tambah h. Berarti dari sini tinggal kita ubah. Fungsinya kan adalah fungsi sin x, berarti x ini diganti dengan x tambah h, gitu ya. Jadi sin x ditambah h dikurangi fx-nya adalah sin x per h. Dari sini kita lakukan, masih ingat dengan di kelas 11 tentang yang namanya sin a dikurangi sin b sama dengan adalah 2 cos setengah a ditambah b dikali sin kali setengah a min b, kan gitu ya. Ingat bahwa sin dikurang sin adalah 2 cos sin, gitu ya. Nah, dari sini kita masukin, di sini kan berarti ini a-nya, yang ini b-nya, gitu ya. Artinya berarti limit, gitu ya, h mendekati 0, sin x ditambah h karena kita rubah jadi 2 cos setengah x ditambah h ditambah x, kan gitu ya. Lalu dikali oleh sin setengah a min b. A min b, a-nya berapa? Yaitu x tambah h dikurangi x, kan gitu. Bahwa ininya adalah h, gitu. Dari sini limit h mendekati 0 2 cos. Nah, ini kan 2x, jadi kan setengah, gitu. Setengah dikali 2x ditambah h, gitu. Dikali sin x sama ini dicoret, jadi tinggal sin h. Sin setengah h per h, gitu. Ingat yang kemarin bahwa sin dengan x itu kan bisa kita coret. Ini kan sin setengah h, ini bisa kita coret. Sisanya 3 setengah, kan gitu ya. Berarti tinggal limit h mendekati 0 tinggal 2 kali cos setengah 2x ditambah h dikali setengah, gitu. 2 sama setengah bisa kita coret, sisanya tinggal limit h mendekati 0 cos setengah 2x ditambah h. Setelah ini h-nya substitusikan, artinya h di sini adalah mendekati 0, maka h-nya 0, kan gitu ya. Jadi cos setengah 2x ditambah 0 jawabannya adalah cos setengah dikali 2x, jawabannya adalah cos x. Jadi kalau begitu turunan dari sin, gitu ya. Jadi
turunan fx sama dengan sin x itu adalah turunannya yaitu cos x, gitu ya. Itu simpulannya, bahwa dengan konsep definisi limit kita ketemu bahwa turunan dari fungsi sin adalah cos x. Nah, begitupun dengan cos, tapi saya langsung simpulkan. Nanti kalian boleh baca di buku paket kalian bagaimana menurunkan fungsi cos. Jadi hasilnya adalah, sehingga saya rangkum. Jadi turunan dasar ya, fungsi trigonometri. Ini saya simpulkan. Jadi ada dua dasar, itu yang dimana ini akan menjadi patokan semuanya. Yang pertama, bahwa ketika y sama dengan fx sama dengan sin x, maka kita punya y aksen atau f aksen itu sama dengan cos. Turunan sin adalah cos. Lalu yang kedua, y sama dengan fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah yaitu negatif sin. Nah, dua itu yang akan menjadi patokan dasar gitu ya. Kayak gitu. Nanti kesananya kita gunakan bagaimana dengan sifat-sifat dari turunan. Itu adalah konsep turunan fungsi trigonometri ya, turunan dari fungsi trigonometri. Dua ini yang bisa kita gunakan nanti. Oke, saya akan bahas tentang bagaimana yaitu sifat-sifat dari turunan, sifat-sifat turunan ya. Sifat-sifat turunan ini, yang pertama sih ingat. Pertama, jika y sama dengan u ditambah atau dikurang gitu, ditambah atau dikurang suatu fungsi v gitu kan, maka turunannya gitu ya, maka y aksen itu sama dengan u aksen ditambah atau dikurang v aksen kan gitu ya. Nah, lalu yang kedua, y sama dengan u dikali v, artinya y aksen sama dengan u aksen dikali dengan v ditambah u dikali v aksen. Lalu yang ketiga, y sama dengan u dibagi v, maka hasilnya adalah turunannya yaitu u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, ini akan menggunakan bagaimana konsep dari turunan tangan nantinya ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Dari sini sebelum ke sana, sebelum ke sifat-sifat, tapi saya coba ya sekarang ya. Andaikan kita ambil contoh bagaimana menurunkan fungsi tangan y sama dengan tan x. Kalian tahu bahwa tan itu adalah apa sih? Tan itu adalah tan x itu sama aja dengan sin x per cos x, gitu ya. Sin x per cos x. Artinya kita bisa gunakan konsep dari nomor ketiga, yaitu sifat dari mana u dibagi v, di mana ini adalah u gitu ya, dan ini adalah v gitu ya. Berarti kan misal u sama dengan sin x, v sama dengan cos x, kan gitu. Dari sini kita butuh u aksen. U aksen adalah turunannya, maka turunan sin adalah cos x, kan gitu ya. Lalu turunan cos adalah yaitu negatif sin x. Nah, dari sini baru kita masukin ke sini gitu kan. Jadi y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang u kali v aksen per v kuadrat gitu ya. U aksen itu berapa sih? U aksennya cos. V-nya adalah cos juga kan gitu. Dikurangi u-nya apa? U-nya itu adalah sin x dikali v aksen turunan v adalah negatif sin x per v kuadrat. V kuadrat itu apa? V itu cos, berarti cos x dikuadratkan kan gitu ya. Berarti ini gimana? Jadi cos kuadrat x min kali min jadi positif sin kuadrat x, dan ini dibawa jadi cos kuadrat x kan gitu ya. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x ini adalah rumus identitas. Rumus identitas itu yaitu 1. Jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1. 1 per cos kuadrat x. Cos kuadrat itu apa sih? 1 per cos. 1 per cos adalah sekan. Artinya maka ini sekan kuadrat x. Jadi turunan dari kanan itu adalah sekan kuadrat. Boleh nggak ditambahin di sini? Boleh. Tapi enggak. Y sama dengan f
sama dengan tan X. Ya, dimana turunannya adalah yaitu secant kuadrat X. Nah, gitu ya. Jadi yang lainnya adalah hasil turunan menggunakan sifat-sifat dari turunan itu sendiri. Sehingga kamu bagaimana turunan secant, bagaimana turunan kosekan, bagaimana turunan kotangan, itu semuanya dengan menggunakan sifat-sifat asalnya kayak gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh bagaimana menerapkan salah satu yang tadi kita sudah bahas, bahwa turunan-turunan itu. Sekarang kita terapkan ke soalnya. Sekarang tentukan nilai dari f aksen dari pi per 3 dan dari fungsi fx 2 sin x ditambah cos x, lalu yang kedua ada gx, di mana gx ini merupakan perkalian antara sin dengan cos. Tentukan turunannya. Nah, gini caranya teman-teman semua. Yang pertama, kalau kita menentukan nilai limit itu nilai turunan, bukan nilai turunan suatu fungsi, maka yang kita lakukan adalah turunkan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, dari sini nomor 1 ya, kita coba ya, fx itu kan sama dengan 2 sin x ditambah cos x, kan gitu ya. 2 sin x ditambah cos x. Nah, sekarang kita turunkan. Kalau tanda tambah berarti turunkan masing-masing, kan gitu ya. 2 sin x artinya berarti kalau kita turunkan langsung aja, sin itu turunannya apa tadi? Yaitu cos. Berarti 2 itu tetap, sin itu jadi 2 cos x. Ditambah cos x. Cos x itu turunannya apa? Yaitu negatif sin. Ya, jadi ini negatif sin x. Yang ini diturunkan jadi negatif sin x, 2 sin x diturunkan jadi 2 cos x. Udah ketemu turunannya, maka yang selanjutnya adalah tentukan nilainya. Maka kita substitusikan gitu ya. Sekarang yaitu pi per 3. Berarti kita masukin 2 cos pi per 3 dikurangi sin pi per 3. Nah, gitu ya. Sekarang pi per 3 itu berapa sih? Kemarin 180 dibagi 3 yaitu 60. 60 artinya berarti cari 2 cos 60. Cos 60 itu berapa? Yaitu setengah. Jadi 2 kali setengah, cos 60 itu setengah dikurangi sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Berarti jawabannya adalah 1 min setengah akar 3. Nah, bisa sini kan? Udah. Berarti nilai dari turunan fungsi fx itu adalah 1 dikurangi setengah akar 3. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah gx sama dengan sin x dikali cos x. Nah, ini ya, kalau kali mau nggak mau kita pakai sifat yang tadi, yaitu perkalian. Yang ini jadi u, yang ini jadi v, gitu ya. Berarti yang kita lakukan kalau begitu kan, misal gitu ya, misal u sama dengan sin x, v sama dengan cos x, kan gitu ya. Berarti kalau begitu ini kita turunkan jadi u aksen sama dengan sin x. U aksen itu berarti cos x. V aksen itu sama dengan negatif sin x, kan gitu. Sekarang kita masukin. Berarti g aksen x itu kalau turunan hasil kali itu adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. U aksennya berapa? Yaitu cos x, v-nya itu cos x juga ditambah u. U-nya sin x dikali v aksen negatif sin x. Berarti berapa ini? Cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Udah hasilnya jawabannya. Apakah ini 1? Enggak ya. Kalau kita tambah berarti 1. Ini sama artinya yaitu cos 2x. Kok bisa cos 2x? Karena cos 2x ini ada 3 bentuk. Bisa jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x, bisa 2 cos kuadrat x min 1, dan bisa juga 1 min 2 sin kuadrat x min. Jadi cos 2x itu memiliki 3 persamaan gitu ya, tapi sama nilainya, kayak gitu ya. Jadi cos kuadrat min sin kuadrat x itu sama dengan cos 2x atau sudut rangka dari cos, kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan bagaimana menentukan suatu fungsi trigonometri, kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang apa turunan dari misalkan yang kedua, yaitu turunan dari sin ax ditambah atau dikurang b dan cos ax ditambah atau dikurangi b juga. Nah, ini gimana caranya? Caranya gini. Masih ingat dengan turunan yang sebelumnya itu turunan fungsi
fungsi komposisi. Seandainya ya, jika yang pertama kalau ada Y, saya punya Y sama dengan sin AX ditambah atau dikurangi B, maka turunannya adalah Y aksen. Y aksen sin. Turunkan segini dulu. Sin itu apa turunannya? Yaitu cos. Berarti cos AX ditambah B. Nah, kayak gitu ya. Turunan sin itu adalah cos. Selanjutnya, yang di dalamnya turunan dari AX ditambah B. Ingat, kalau variabel pangkat 1 turunannya berarti koefisiennya jadinya kan gitu ya. Dikali turunan ininya. Jadi dikali dengan AX tambah B diturunkan jadi A. Berarti kalau begitu, untuk Y sama dengan AX ditambah atau dikurangi B, Y aksen sama dengan A dikali cos AX ditambah B. Nah, bagaimana kalau misalkan masih bingung bagaimana menurunkan AX ditambah atau dikurangi B ini? Kalian boleh baca atau nanti mungkin saya bisa tambah suplemen tentang turunan sebelumnya ya, tentang turunan fungsi aljabar. Karena turunan fungsi aljabar nggak boleh dilupakan gitu ya. Trigonometri tambahan aljabar itu adalah nggak boleh kita lupakan karena kita masih menggunakannya. Jadi turunan Y sin AX ditambah atau dikurangi B adalah A dikali cos AX tambah atau dikurangi C, kayak gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, Y sama dengan cos AX atau ditambah dikurangi B, maka ini sama aja. Y aksen turunan cos itu adalah negatif sin AX ditambah atau dikurangi B dikali turunan di dalamnya yaitu A, kan gitu ya. Turunan yang dalamnya adalah A. Berarti jadi min A dikali sin AX ditambah B, kayak gitu. Jadi min. Oke. Jadi kita ambil contoh. Contoh. Pertama nih. Pertama saya punya misal sin 2X. Y sama dengan sin 2X min 1. Langkahnya ini. Y aksen sama dengan turunkan dulu sin. Sin itu turunannya apa? Yaitu cos. Positif. Cos 2X min 1. Jangan sampai lupa bahwa dikali dengan yang di dalamnya diturunkan. Yang di dalam ini diturunkan. Turunan 2X min 1 itu adalah 2. Berarti hasilnya adalah 2 dikali cos 2X min 1. Nah, gitu. Simpel kan? Oke, contoh lagi yang lain. Misalkan 1 nomor 2. Yang kedua adalah Y sama dengan cos 1 min 3X. Misalkan begini. Lihat di sini. Y aksen turunan cos terlebih dahulu. Turunan cos adalah negatif sin. Sin apa? Negatif sin. Nah, itu yang di dalam kurung itu 3X. Selanjutnya adalah turunkan yang di dalam kurungnya. 1 kalau diturunkan 0 gitu ya. 1 diturunkan 0 min 3X diturunkan hasilnya adalah negatif 3. Artinya min kali min jadi positif 3 dikali sin 1 min 3X. Kayak gitu ya. Ini seperti itu. Jadi masih gampang lah ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini, saya punya contoh yang ketiga. Bagaimana kalau misalkan Y sama dengan sin X dikali cos 1 min 2X. Nah, ini perlu digabungin lagi, ada 2 gitu ya. Ini kan perkalian, 2 fungsi yang berbeda, ini 2 fungsi yang berbeda. Artinya ini menjadi U, yang ini menjadi V kalau udah 2 fungsi yang berbeda. Berarti kita misal U sama dengan sin X. Sin X kalau kita turunkan jadi cos X, gitu ya. V itu sama dengan cos 1 min 2X. Maka hasilnya adalah, ingat, V aksen sama dengan cos turunnya apa? Yaitu negatif sin 1 min 2X dikali turunan yang di dalamnya yaitu min 2. Jadi min 2 kali positif, min 2 kali min jadi positif 2 sin 1 min 2X, kayak gitu. Setelah ini baru kita masukin bagaimana turunan hasil kalinya, yaitu Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Biasakan tulis aja. Kenapa? Biar hafal. Secara nggak langsung. Aksen itu apa? Cos X dikali V yaitu cos
1 min 2x ditambah U. U-nya adalah sin x dikali ini berapa? Yaitu 2 sin x. 2 sin 1 min 2x kan gitu ya. Nah, udah jawabannya adalah ini. Selesai. Sampai sini kita nggak bisa diapa-apakan lagi, nggak bisa kita bentukkan sederhana kayak gitu. Itu bagaimana tentang contoh-contoh dari penerapan fungsi trigonometri, fungsi trigonometri. Nah, lalu untuk tugasnya nanti mungkin saya akan share atau saya akan berikan di Google Classroom-nya nanti ya, atau di pas saat Google Meet-nya gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.